Breaking news resmi, Federasi AFF mendadak tunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025. Ketum PSSI Erick Thohir langsung putuskan Nova Arianto sebagai nahkoda Garuda Mudakah karena Coach Gerald Vandenburg fokus kualifikasi Piala Dunia. Fans Garuda bisa auto terkejut henoh dengarnya. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Simak bocoran menariknya hanya di sini. Kejutan besar hampiri Garuda. Tim scouting timnas mendadak umumkan penemuan 5 pemain keturunan super potensial dari Liga Jerman yang bisa jadi amunisi tambahan kelas Eropa untuk timnas senior jelang laga hidup mati kontra Cina dan Jepang. Fans timnas auto bahagia. Wah, siapa saja mereka dan bagaimana profil lengkapnya? Dan benarkah PSSI langsung gerak cepat urus berkas naturalisasi mereka? Simak bocoran eksklusifnya hanya di sini. Berita heboh hari ini. Dikonfirmasi resmi, FIFA mendadak berikan kejutan super istimewa untuk 2 pemain timnas Indonesia. Momen langka ini terjadi jelang 2 laga super krusial kontra Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik langsung geger. Siapa 2 pemain yang mendapat pengakuan spesial dari FIFA dan apa alasannya? Simak bocoran dan ulasan lengkapnya hanya di sini. Jangan sampai terlewat. Wah, kejutan besar jelang laga panas. Media ternama Asia ini mendadak ungkap kondisi terbaru skuad timnas Cina jelang laga panas versus Indonesia di GBK. Benarkah skuad Tiongkok sedang dalam kendala besar yang bisa untungkan Indonesia? Fakta-fakta mengejutkan mulai terungkap. Apa sebenarnya yang terjadi di kubu tim Cina? Temukan jawabannya di sini. Super sensasional. Media ternama Italia ini beri bocoran bahwa Jay Itzes jadi rebutan panas 4 tim elit Liga Italia di bursa transfer musim panas 2025. Bek tangguh timnas Indonesia ini dinilai punya kualitas dan atribut lengkap yang sangat cocok dengan gaya main khas Serie A. Klub elit mana saja yang ikut berebut tanda tangan sang kapten Garuda ini? Dan siapa yang akhirnya beruntung dapatkan jasanya? Simak bocoran panasnya hanya di sini. Nah kan, akhirnya kena karma. Timnas Korea Utara U17 hancur lebur di tangan Uzbekistan dalam laga panas tadi malam. Tak sekadar kalah telak, tapi juga gagal total wujudkan target besar jadi juara Piala Asia U17 2025. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kekalahan memalukan ini? Semua rencana ambisius Korea Utara buyar seketika. Drama besar terjadi, simak kronologi lengkapnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Berita heboh hari ini. Dikonfirmasi resmi, FIFA mendadak berikan kejutan super istimewa untuk 2 pemain Timnas Indonesia. Momen langka ini terjadi jelang 2 laga super krusial kontra Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik langsung geger. Siapa 2 pemain yang mendapat pengakuan spesial dari FIFA dan apa alasannya? Simak bocoran dan ulasan lengkapnya hanya di sini. Jangan sampai terlewat. 2 pemain dari timnas Indonesia mendapat kesempatan istimewa dari FIFA menjelang pertandingan penting melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya pada bulan Maret 2025 lalu, Timnas Indonesia telah menjalani 2 pertandingan dalam grup C dengan hasil yang cukup menggembirakan. Meski sempat kalah telak dari Australia, skuad Garuda berhasil bangkit di pertandingan berikutnya dengan menundukkan Bahrain di kandang sendiri. Kemenangan atas Bahrain sangat berarti karena membantu Timnas Indonesia menempati peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan total 9 poin dari 8 pertandingan. Dengan 9 poin di tangan, Timnas Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi yang berada di posisi ketiga dan berjarak 4 poin dari Australia di peringkat kedua. Sementara itu Jepang yang memuncaki klasemen dengan 20 poin sudah dipastikan lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan demikian, 1 tempat tersisa untuk lolos langsung masih bisa diperebutkan, yakni posisi runner-up grup.
Inilah yang menjadi target utama skuad Patrick Kluivert di 2 laga terakhir. Menjelang 2 laga krusial tersebut, FIFA memberikan undangan kepada 2 pemain timnas Indonesia, yakni Martin Paes dan Mark Klok, untuk mengikuti FIFA Player Executive Program. Menurut penjelasan dari situs resmi FIFA, program ini dirancang untuk mendukung para pemain dalam aspek kehidupan di luar lapangan, terutama dalam hal manajemen dan bisnis sepak bola. Selain itu, program ini juga dimaksudkan sebagai persiapan transisi karier para pemain setelah mereka pensiun dari dunia sepak bola. Mark Klok, salah satu peserta program ini, menyatakan bahwa dirinya sangat antusias mengikuti pelatihan tersebut. Ia melihat program ini sebagai kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan setelah pensiun dari sepak bola profesional. Dalam wawancara dengan laman resmi Persib Bandung, klub yang saat ini dibelanya, Klok berkata, "Saya ingin belajar lebih dalam tentang sisi bisnis dari sepak bola. Mungkin setelah saya pensiun nanti, perjalanan saya akan ke arah sana." Ia menambahkan bahwa meskipun karier bermainnya masih cukup panjang, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mulai membangun jaringan dan memperluas wawasan di luar lapangan hijau. Program ini diselenggarakan secara online dan melibatkan banyak pemain top dunia, termasuk Rodrigo de Paul hingga Maarten Paes sendiri. Klok mengungkapkan rasa semangatnya dengan berkata, "Ada banyak nama besar dari klub-klub ternama yang ikut, dan saya merasa sangat antusias." Meskipun timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi 2 laga besar, 2 pemain andalannya juga sedang menjalani proses pengembangan diri melalui program prestisius dari FIFA. Ini menunjukkan bahwa pemain-pemain Indonesia tidak hanya berkembang dari segi teknis di lapangan, tetapi juga dari segi wawasan dan profesionalisme di luar lapangan. Kini tinggal menanti apakah persiapan tim dan semangat tinggi para pemain bisa membawa timnas Indonesia mencetak sejarah dengan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Breaking news resmi, Federasi AFF mendadak tunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025. Ketum PSSI Erick Thohir langsung putuskan Nova Arianto sebagai nahkoda Garuda Mudakah karena Coach Gerald Vandenburg fokus kualifikasi Piala Dunia. Fans Garuda bisa auto terkejut henoh dengarnya. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Simak bocoran menariknya hanya di sini. Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF memutuskan membatalkan penunjukan Thailand sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025. Padahal sebelumnya Thailand telah ditunjuk secara resmi untuk menggelar turnamen 2 tahunan tersebut. Informasi ini diungkap melalui akun Instagram resmi ASEAN Football. Dalam unggahannya disebutkan bahwa turnamen ini semula akan diadakan pada Agustus 2025, tetapi kini mengalami perubahan besar, baik dari segi negara tuan rumah maupun jadwal pelaksanaan. Setelah membatalkan Thailand, AFF kini menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah baru Piala AFF U23 2025. Selain perubahan lokasi, jadwal turnamen juga dimajukan. Piala AFF U23 2025 kini akan digelar pada 15 hingga 31 Juli 2025, bukan lagi Agustus seperti rencana awal. Perubahan ini terbilang penting karena bulan Agustus bertepatan dengan awal musim kompetisi domestik di banyak negara ASEAN, termasuk Liga 1 Indonesia yang dijadwalkan mulai musim depan di bulan yang sama. Maka jadwal lama berpotensi bentrok dengan agenda klub-klub lokal dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelatih dan pemain. Meskipun kabar perubahan tuan rumah dan jadwal sudah diumumkan oleh AFF, hingga saat ini PSSI belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait hal tersebut. Belum ada juga informasi lebih lanjut mengenai kota mana di Indonesia yang akan menjadi tuan rumah pertandingan-pertandingan Piala AFF U23 2025. AFF memang belum secara terbuka menjelaskan alasan pasti perubahan jadwal ini. Namun besar kemungkinan keputusan ini diambil karena padatnya agenda sepak bola di level U23 sepanjang tahun 2025. Setidaknya ada 3 turnamen penting yang akan dihadapi negara-negara ASEAN pada 2025 di kelompok usia ini, Piala AFF U23 2025 15 hingga 31 Juli 2025. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 1 hingga 9 September 2025.
SEA Games 2025 di Thailand Desember 2025. Dengan jadwal yang padat itu, penjadwalan ulang Piala AFF U23 menjadi langkah strategis agar tidak mengganggu persiapan negara-negara peserta untuk turnamen-turnamen penting lainnya. PSSI sudah menunjuk Gerald van den Burg, pelatih asal Belanda, untuk menangani timnas U23 Indonesia. Namun belum ada kejelasan apakah ia juga akan memimpin skuad U23 di ajang SEA Games 2025 nanti. Karena itu, turnamen Piala AFF U23 2025 kemungkinan besar akan menjadi debut resmi Van den Burg sebagai pelatih timnas U23 Indonesia. Ini akan menjadi momen penting bagi sang pelatih untuk menyiapkan timnya dengan matang jelang dua agenda besar lain, kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. Timnas U23 Indonesia punya sejarah cukup baik di ajang Piala AFF U23. Mereka pernah menjuarai turnamen ini pada edisi 2019 dan di edisi sebelumnya menjadi runner-up setelah kalah dari Vietnam di final. Dengan status sebagai tuan rumah dan pelatih baru di pucuk kepemimpinan, turnamen ini diharapkan bisa jadi awal yang positif bagi Garuda Muda untuk mengukir prestasi lebih baik lagi. Wah, kejutan besar jelang laga panas. Media ternama Asia ini mendadak ungkap kondisi terbaru skuad timnas Cina jelang laga panas versus Indonesia di GBK. Benarkah skuad Tiongkok sedang dalam kendala besar yang bisa untungkan Indonesia? Fakta-fakta mengejutkan mulai terungkap. Apa sebenarnya yang terjadi di kubu tim Cina? Temukan jawabannya di sini. Media asal Tiongkok 163 melaporkan perkembangan terbaru seputar persiapan timnas Cina menjelang laga penting melawan timnas Indonesia. Pertandingan ini akan digelar dalam lanjutan matchday ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tepatnya pada 5 Juni 2025, bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah laga tandang ke Indonesia, 5 hari berikutnya, Cina akan menjamu Bahrain dalam pertandingan yang sangat menentukan nasib mereka di kualifikasi ini. Walaupun pertandingan ini masih beberapa bulan lagi, media 163 memperkirakan bahwa Cina akan memulai pemusatan latihan lebih dulu dibanding timnas Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena Liga Domestik Cina akan memasuki masa jeda mulai 23 Mei hingga 12 Juni 2025. Jeda tersebut memberikan ruang yang pas bagi tim nasional untuk menggelar kamp pelatihan sebelum melawan Indonesia dan Bahrain. Dengan waktu yang tersedia, pelatih Branko Ivankovic punya kesempatan untuk mulai menyusun strategi dan membentuk skuad inti lebih awal. Saat ini, posisi Cina di klasemen grup C tidak menguntungkan. Mereka berada di urutan terakhir dengan perolehan 6 poin dari 8 pertandingan. Meski begitu, Cina masih punya peluang lolos ke babak keempat kualifikasi asalkan mereka bisa memaksimalkan 2 laga sisa. Karena pentingnya 2 pertandingan terakhir ini, Ivankovic diperkirakan tidak akan mengambil risiko dengan menurunkan pemain muda atau bereksperimen dalam strategi. Media 163 menyebutkan pelatih Branko Ivankovic kemungkinan tidak akan berani memakai para pemain muda untuk laga penting ini. Menurut laporan, latihan tim nasional Cina baru akan dimulai paling cepat pada 23 Mei setelah liga berhenti sementara. Itu artinya mereka hanya punya waktu kurang dari 2 minggu untuk persiapan menuju pertandingan kontra timnas Indonesia. Media 163 pun menyebut waktu persiapan sebenarnya masih cukup mepet, tapi setidaknya lebih awal dibanding Indonesia. Meski dalam posisi sulit, timnas Cina menerima beberapa kabar baik. Yang pertama adalah kembalinya 2 pemain senior, yakni Zhu Chenjie, bek tengah andalan berusia 24 tahun, yang sebelumnya absen karena cedera. Wu Lei, penyerang senior yang dijuluki sebagai Raja Sepak Bola Cina oleh media lokal. Kehadiran Wu Lei diprediksi akan meningkatkan kepercayaan diri tim dan memberi tambahan daya gedor di lini depan. Di sisi lain, publik dan pelatih juga berharap pada penampilan apik dari Wang Yudong, pemain muda berbakat berusia 18 tahun yang kini sedang bersinar di kompetisi Liga Super Cina. Wang diprediksi bisa menjadi alternatif baru di sektor sayap kiri serangan Cina.
Kehadirannya membuka peluang bagi Ivan Kovic untuk tetap punya variasi taktik di lini depan meskipun tetap mengandalkan para pemain berpengalaman. Pertandingan melawan timnas Indonesia akan sangat menentukan masa depan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka datang dengan persiapan yang cukup serius, memanfaatkan jeda liga domestik untuk latihan dan membawa kembali pemain kunci ke dalam skuad. Super sensasional. Media ternama Italia ini beri bocoran bahwa Jay Itzes jadi rebutan panas 4 tim elit Liga Italia di bursa transfer musim panas 2025. Bek tangguh timnas Indonesia ini dinilai punya kualitas dan atribut lengkap yang sangat cocok dengan gaya main khas Serie A. Klub elit mana saja yang ikut berebut tanda tangan sang kapten Garuda ini? Dan siapa yang akhirnya beruntung dapatkan jasanya? Simak bocoran panasnya hanya di sini. Jay Itzes, kapten timnas Indonesia, sedang menjadi pusat perhatian di dunia sepak bola Eropa, khususnya di Italia. Penampilannya yang konsisten dan solid bersama klub Venezia membuat namanya disebut-sebut akan jadi salah satu pemain paling diburu dalam bursa transfer musim panas 2025. Jay Itzes yang kini berusia 24 tahun tampil sangat mengesankan di lini pertahanan Venezia. Karena penampilannya yang stabil dan minim kesalahan, sejumlah klub Serie A Italia mulai meliriknya. Menurut media Italia Sportfacce, Torino, Genoa, Atalanta, hingga Inter Milan disebut sebagai klub yang sudah memantau sang pemain. Yang paling serius, bahkan disebut Inter Milan sudah beberapa kali mengirimkan tim pemantau mereka untuk menonton langsung aksi Jay saat bertanding bersama Venezia. Dalam laga terbaru Venezia melawan Monza yang berlangsung pada Sabtu 12 April 2025, Jay tampil penuh selama 90 menit dan membantu timnya menang tipis. Ia menunjukkan performa yang solid tanpa celah di lini pertahanan. Berkat performanya itu, Sportfacce memberikan nilai 7, sebuah angka yang cukup tinggi dalam standar penilaian pemain sepak bola profesional. Media tersebut juga menilai Jay sebagai pemain yang tidak melakukan kesalahan satupun. Dia akan jadi salah satu pemain paling dicari di pasar transfer musim panas, tulis Sportfacce dalam artikelnya. Saat ini Jay Itzes masih terikat kontrak bersama Venezia hingga tahun 2027. Artinya, jika ada klub yang ingin memboyongnya, mereka harus membayar klausul pelepasan yang disepakati dalam kontrak. Namun dengan banyaknya peminat dan performa Jay yang terus menanjak, bukan tidak mungkin ada klub yang bersedia menggelontorkan dana besar untuk membawanya ke tim mereka. Menurut data dari situs Transfermarkt, harga pasar Jay Itzes saat ini diperkirakan mencapai 5 juta euro atau sekitar 95 miliar. Nilai ini bisa terus meningkat, terutama jika persaingan di antara klub-klub peminat semakin ketat dan Jay terus menunjukkan performa gemilang di lapangan. Dengan performa yang konsisten dan banyaknya klub besar yang mulai melirik, Jay Itzes tengah berada di fase penting dalam kariernya. Meski masih punya kontrak jangka panjang di Venezia, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat ia akan melangkah ke klub yang lebih besar, bahkan mungkin ke tim-tim papan atas Serie A. Bagi penggemar timnas Indonesia, tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri melihat kapten timnasnya mulai diakui di kancah sepak bola Eropa. Kejutan besar hampiri Garuda. Tim scouting timnas mendadak umumkan penemuan 5 pemain keturunan super potensial dari Liga Jerman yang bisa jadi amunisi tambahan kelas Eropa untuk timnas senior jelang laga hidup mati kontra Cina dan Jepang. Fans timnas auto bahagia. Wah, siapa saja mereka dan bagaimana profil lengkapnya? Dan benarkah PSSI langsung gerak cepat urus berkas naturalisasi mereka? Simak bocoran eksklusifnya hanya di sini. Sejak Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI, Timnas Indonesia mulai banyak diperkuat oleh pemain keturunan, terutama yang berdarah Belanda Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi percepatan untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda. Sejumlah pemain top berdarah Belanda kini sudah resmi membela Indonesia, seperti Maarten Paes, Calvin Verdonk, Jay Itzes, Mads Hilgers, Kevin Dix, Tom Haaien, Ragnar Oratmangoen, dan Ole Romeiny.
Namun muncul pertanyaan apakah pemain keturunan berbakat Indonesia hanya datang dari Belanda? Ternyata jawabannya tidak. Beberapa pemain keturunan Jerman Indonesia juga memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika pelatih Patrick Kluivert tertarik dan PSSI menindaklanjutinya melalui proses naturalisasi, serta para pemain ini bersedia, maka hanya tinggal menunggu waktu saja hingga mereka berseragam merah putih. Berikut 5 nama pemain keturunan Jerman yang layak dipertimbangkan. 1. Laurin Ulrich, gelandang dari Stuttgart 2. Usia 20 tahun. Statistik 3 gol dan 7 assist dari 13 laga di Liga 3 Jerman. Asal-usul kakeknya lahir di Surabaya lalu pindah ke Belanda pada 1945. Kelebihan posisi playmaker yang sedang minim stok di timnas Indonesia. Kreatif, visioner, dan produktif dalam menciptakan peluang. 2. Daniel Klein, kiper FC Augsburg. Usia 23 tahun. Asal-usul ibunya berasal dari Bali. Status menunggu debut di tim utama FC Augsburg. Komentar pribadi, jika ada kesempatan memperkuat timnas Indonesia, saya tertarik. Itu akan menjadi kehormatan besar buat saya. Daniel bahkan siap ikut seleksi lebih dulu demi membuktikan kualitasnya. 3. Reno Muns, bek tengah dari Greuther Fürth. Usia 19 tahun. Fakta unik, lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005. Latar belakang, meski tidak punya darah Indonesia secara langsung, tempat lahirnya membuat dia layak membela timnas. Rekam jejak, pernah memperkuat timnas Jerman U19 dan sempat bermain di tim muda Bayer Leverkusen. 4. Ethan Kohler, bek tengah Werder Bremen 2. Usia masih muda. Asal-usul, neneknya berasal dari Bali. Statistik 1 gol dan 1 assist dari 21 laga di Liga 5 Jerman. Kelebihan, tangguh di lini belakang, cocok untuk menambah kedalaman skuad Garuda. 5. Navi Nahdi, fullback kiri atau winger kanan dari FC Munsingen 2. Usia 18 tahun, paspor, memiliki 2 kewarganegaraan. Jerman dan Indonesia, gaya main lincah di sisi lapangan. Bisa bermain sebagai bek sayap maupun winger, sikap terhadap timnas terbuka untuk membela Indonesia jika diberi kesempatan. Langkah memanggil pemain keturunan terbukti memberi dampak positif bagi performa timnas Indonesia. Kini selain dari Belanda, Jerman juga menjadi ladang potensial untuk mencari talenta berbakat berdarah Indonesia. Jika Patrick Kluivert dan PSSI serius menggarap potensi 5 pemain berdarah Jerman ini, bukan tidak mungkin kita akan melihat wajah-wajah baru yang memperkuat Indonesia di ajang internasional mendatang. Nah kan, akhirnya kena karma. Timnas Korea Utara U17 hancur lebur di tangan Uzbekistan dalam laga panas tadi malam. Tak sekadar kalah telak, tapi juga gagal total wujudkan target besar jadi juara Piala Asia U17 2025. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kekalahan memalukan ini? Semua rencana ambisius Korea Utara buyar seketika. Drama besar terjadi, simak kronologi lengkapnya berikut ini. Timnas Uzbekistan U17 sukses melangkah ke partai final Piala Asia U17 2025 usai meraih kemenangan meyakinkan atas Korea Utara di babak semifinal. Bertanding dengan penuh percaya diri, Uzbekistan menang telak dengan skor 3-0 dan kini akan menghadapi Arab Saudi di laga puncak. Sejak peluit awal dibunyikan, Uzbekistan langsung tampil agresif. Mereka tak ragu menyerang dan mengurung pertahanan Korea Utara. Beberapa peluang berbahaya sempat tercipta dari para pemain muda asuhan Islombek Ismoilov. Peluang emas datang saat pertandingan memasuki menit ke-26. Wasit memberikan hadiah penalti untuk Uzbekistan setelah pemain mereka, Sadiriddin Hasanov, dijatuhkan oleh Kang Myongbom di dalam kotak terlarang. Namun eksekusi penalti yang dilakukan oleh Asilbek Aliyev gagal berbuah gol karena berhasil ditepis oleh kiper Korea Utara, Jong Hyun-ju. Bola muntah sempat dimasukkan ke gawang oleh Azizbek Rimbetov, tapi gol itu dianulir karena Azizbek diketahui sudah masuk ke kotak penalti sebelum tendangan penalti dieksekusi. Skor tetap 0-0. Tapi Uzbekistan tak butuh waktu lama untuk mencetak gol sungguhan.
Sadiridin Hasanov membayar tuntas aksinya di kotak penalti dengan mencetak gol indah. Lewat aksi individu menawan, ia melewati dua pemain belakang Korea Utara dan melepaskan tendangan melengkung dari sisi kiri yang tak mampu dihentikan kiper. Uzbekistan pun unggul 1-0. Menjelang akhir babak pertama, Korea Utara harus bermain dengan 10 pemain setelah Kang Myongbom diganjar kartu merah langsung karena pelanggaran keras. Meskipun unggul jumlah pemain, Uzbekistan belum menambah gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Uzbekistan tampil makin percaya diri. Mereka memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan lebih leluasa menguasai permainan. Pada menit ke-62, pemain pengganti Jamshid Bakrustamov sukses menggandakan keunggulan. Ia melakukan penetrasi dari sisi kiri, melewati satu pemain Korea Utara, lalu melepaskan tembakan akurat yang berbuah gol. Skor pun berubah jadi 2-0. Tak butuh waktu lama, hanya 3 menit kemudian, Uzbekistan mencetak gol ketiga. Melalui skema serangan balik cepat, Abu Bakir Sukurullah berhasil mencocor bola ke dalam gawang dan membawa Uzbekistan unggul jauh 3-0. Setelah itu, meskipun Korea Utara mencoba membalas, mereka kesulitan menciptakan peluang berarti. Uzbekistan pun berhasil menjaga keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan ini, Uzbekistan resmi mengamankan satu tempat di final Piala Asia U17 2025. Mereka akan menghadapi Arab Saudi dalam laga perebutan gelar juara. Partai final tersebut dijadwalkan digelar pada 20 April 2025 di King Fahd Sport City Stadium, Taif, Arab Saudi.